lakukan bersama dengan teman satu kelas saya, yaitu praktek coaching, di mana di sini saya sebagai coach, kemudian Bapak Kavin sebagai coachee dan Bapak Aris sebagai pengamat. Kita menggunakan model Tirta yang akan kita angkat sebagai model dari coaching yang kita lakukan. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum Kavin. Waalaikumsalam, Bu Anissa. Mohon maaf. Iya. Apa itu ingin mengganggu waktunya sebentar, Bu Anissa, boleh? Boleh. Silakan duduk di sini. Iya, Bu Anissa. Iya. Ada Bu apa, Anissa, Kavin? saya tuh sebenarnya ingin menceritakan sesuatu tentang nilai matematika saya, Bu Anissa. Itu saya mendapat nilai jelek. Iya. Sini kemarin saya ulangannya dapat nilai 50, Bu Anissa. Oh, begitu. Ini kalau saya sih yang membuat saya tidak merasa nggak nyaman tuh setiap hari itu mesti ada yang nyindir kalau nilai ada nilai yang jelek karena tidak ikut les lah, seperti itu. Padahal kan uang les kan juga gak murah, Bu Anissa. Oh iya. Jadi saya di sini bukannya tidak mau les, tapi kan saya memikirkan ekonomi keluarga juga. Jadi itu yang buat saya tidak nyaman. Kemudian yang berikutnya juga, kadang yang ikut les itu nilainya bagus-bagus semua. Tidak ada yang dapat nilai 50 setelah saya lihat yang les-les itu apakah mereka benar-benar bisa atau tidak. Ataukah mereka sudah dapat bocoran dulu atau tidak. Seperti itu juga saya. Di sini saya juga merasa kecewa. Oh begitu ya Kavin ya. Kalau menurut Kavin sendiri, kira-kira dari persentase pemahamannya Kavin itu berapa persen kok bisa nilainya dapat 50? Ini materinya tentang apa, Kavin? Materinya sih sederhana sih, Bu Anissa, yaitu penjumlahan, perkalian, pembagian. Cuma saya agak lemah di bagian pembagian dan perkalian. Oke. Di situ. Sekarang Bu Anissa coba mau tanya, kira-kira kalau pelajaran matematika itu Kavin senang nggak sih pelajaran ini? Pelajaran matematika sih saya senang, cuma ya terkendala saya juga kadang ada pelajaran yang saya sulit untuk memahami. Seperti ya kebetulan yang kemarin itu perkalian pembagian, Bu Anissa. Oke, berarti di sini di pelajaran matematika ini adalah salah satunya pelajaran yang menjadi favorit ya, jadi suka ya. Biasanya kan kalau suka kan seseorang itu ketika belajar kan dengan senang hati kan. Bagaimana kalau dengan Kavin? Kalau ketika belajar penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian ini, kira-kira yang menjadi andalannya Kavin apa? Ketika belajar matematika, metode apa yang jadi andalannya Kavin ini? Saya tuh lebih senang sebetulnya, Bu Anissa, langsung dipraktekkan. Jadi saya tuh lihat ada yang mengajari sebetulnya ada langsung ada visual, ada coret-coretan, seperti itu. Iya, latihan-latihan soal begitu? Iya, Bu Anissa. Iya, oke. Berarti Kavin itu sudah memiliki modal ketika belajar matematika itu, karena dari modal itu sebenarnya untuk memahami materi dan soal-soal selanjutnya itu menjadi lebih oke loh dengan modal cara belajarnya Kavin itu di situ. Nah, kalau sekarang begini, dari nilai 50 itu, terus kemudian dengan adanya permasalahan tentang nilai yang 50 dibandingkan dengan temannya yang les dan Kavin yang tidak les, kira-kira untuk materi yang selanjutnya atau ulangan yang selanjutnya atau tindakan selanjutnya, kira-kira Kavin punya ide apa ini? Ya, saya punya ide. Ternyata dari tadi dari pembahasan tadi, ternyata kelemahan saya itu adalah tadi memang tidak ikut les. Jadi saya punya ide, Bu Anissa, untuk ini di dalam kendala juga ekonomi saya juga lemah. Oke. Jadi saya bisa untuk mendownload atau
video-video, mendownload di Bagus. video di Google, Bu. Bagus, bagus sekali. Jadi sebenarnya kalau strateginya Kavin itu sudah sangat bagus. Jadi belajar itu tidak harus sama dengan teman yang lainnya. Tidak harus temannya les, kamu harus ikut les, begitu tidak. Tetapi Kavin ternyata punya cara. Satu, yang pertama tadi sudah punya modal bahwa Kavin suka dengan berlatih soal secara langsung. Nah, kemudian sekarang sudah punya rencana atau cara selanjutnya untuk belajar menggunakan metode dari Google, kemudian bisa download, kemudian bisa melihat YouTube, seperti itu kan ya? Dari Iya, materi iya yang benar, sama. Bu. Betul. Nah, Ya, terkait ini juga sindiran saya membuat saya paham. Seharusnya saya kedepannya bisa membuktikan bahwa yang tidak les itu juga bisa dapat nilai bagus. Nah itu ya. yang menjadi motivasi saya nantinya untuk belajar lebih giat lagi, Bu Anissa. Oke, baik. Dari obrolan seperti ini, kira-kira sudah nggak lagi sepantasnya Kavin itu sedih. Sudah nggak lagi sepantasnya harus misalkan iri kepada temannya yang bisa les. Walaupun misalkan nilainya Kavin sama ataupun mungkin ada di bawahnya. Bu Anissa yakin dengan semangat yang sudah dimiliki oleh Kavin saat ini, kemudian rencana belajar, inovasi belajar yang selanjutnya nanti akan bisa menaikkan prestasinya Kavin di atas teman-teman yang lainnya. Begitu ya? Iya Bu Anissa, terima kasih banyak Bu Anissa. Oke, selamat untuk belajar lebih untuk bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik lagi. Begitu Siap, Bu Anissa. Oke. Siap. Terima kasih. Silahkan bisa kembali ke kelas ya. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak Ari. Kak, udah ya. Oke, silakan untuk anunya apa pengamatannya. Dari tadi sudah saya perhatikan bahwasannya teknik coaching model Theta yang sudah dilakukan sama Pak Kavin dan Bu Anissa sebagai coach dan Pak Kavin sebagai coachee sudah menyampaikan tujuannya datang kepada guru untuk menyampaikan permasalahan karena keresahan tentang nilai yang tidak sama karena tidak mengikuti les. Terus yang kedua, coachee juga sudah menyampaikan dengan pemantik pertanyaan dari guru tentang identifikasi masalahnya. Seperti guru menanyakan presentasi kemampuan pelajaran, terus menanyakan suka atau tidak dengan pelajaran matematika, menanyakan ketika belajar matematika dengan metode kegemarannya kira-kira apa. Si coachee juga menjawab senang belajar dengan model-model yang ada visualnya. Jadi situ sudah ada tertukan atau ada pemahaman bahwasanya coachee sudah menyadari saya harus merubah model pembelajaran saya agar bisa mengejar ketertinggalan di wilayah nilainya. Terus di tahapan rencana aksi, guru menanyakan dengan memantik murid untuk menjawab agar muncul solusi dari murid. Seperti murid akhirnya menjawab, saya akan melakukan belajar dengan nonton video dan memanfaatkan hal-hal yang lain, seperti belajar dengan hal-hal yang baru di internet dan sebagainya. Terus murid merasa paham dan termotivasi karena juga motivasi sindiran itu adalah juga motivasi bagi murid untuk memperbaiki nilainya, dan guru juga meyakinkan dan memberikan semangat dan selalu mensupport untuk berinovasi dalam belajar untuk membangun prestasi dan menaikkan nilai murid. Dan tanggung jawab murid adalah murid mencoba berinovasi dalam belajarnya untuk menaikkan prestasi. Begitu rekaman dan kesimpulan saya setelah mengamati praktik coaching yang sudah dilakukan sama Bu Anissa dan Pak Kavin sebagai coachingnya. Terima kasih. Oke, terima kasih.